Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, dimanapun kalian berada, tetap semangat dalam mengikuti PJJ ini ya. Semoga anak-anakku yang ada di rumah, kalian tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan, tingkatkan imun, dan yang terpenting adalah apa? Tugas kalian sebagai siswa adalah mengutamakan belajar ya. Mengutamakan belajar, karena belajar nanti sebagai pintu atau kunci untuk kalian sukses. Anak-anakku, untuk PJJ pertemuan ke-6 ini, Bu Gesi akan memberikan suatu pembahasan tentang soal-soal yang Bu Gesi berikan ketika di menu tugas dan di menu penilaian minggu-minggu kemarin ya. Oke, silahkan untuk disimak. Jika ada yang kurang jelas bisa bertanya di WA grup fisika kelas masing-masing. Perhatikan ya. Nah, oke, Bu Gesi akan membahas tentang soal di menu penilaian pada tanggal 6 Januari ya, yang bulan kemarin. Yaitu soalnya seperti apa? Seperti ini. Nah, soal yang pertama ya. Komposisi terbesar gas yang ada di atmosfer adalah nitrogen. Yang kedua, produk yang digunakan sehari-hari yang dapat merusak lapisan ozon itu adalah yang mengandung produknya itu yang berupa hairspray ya. Oke, yang ketiga, salah satu gas yang dapat menyebabkan terjadinya hujan asam itu adalah SO3 ya. Yang keempat, lapisan atmosfer yang melindungi bumi dari hujan meteor itu adalah mesosfer. Ya, nah-anakku itu soal yang keempat. Terus yang terakhir, ya, gas buangan kendaraan bermotor yang bersifat racun merupakan gas CO, ya, gas CO itu pembahasan soal Bu Gesi yang tanggal 6. Oke, next. Untuk yang tanggal 13. Oke. Perhatikan. Nomor 1 ya. Perhatikan jenis-jenis gas berikut ya, dari 1 sampai 6 ini. Kelompok gas rumah kaca ditunjukkan dengan nomor yaitu 3, 4, dan 6. Yaitu karbon dioksida, metana, dan CFC. Soal yang kedua, ya. Gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan pembusukan sampah organik itu namanya gas metana. Nomor 3, fenomena efek rumah kaca yang berlangsung normal sebenarnya sangat diperlukan bagi kehidupan bumi. Karena apa? Karena menghangatkan suhu bumi sehingga sesuai dengan kehidupan makhluk hidup. Yang keempat, lemari pendingin dapat memberikan dampak pada pemanasan global karena mengeluarkan CFC, klorofluorkarbon. Nomor 5, gas H2O atau uap air merupakan salah satu gas rumah kaca yang paling kuat, tetapi potensi pemanasan globalnya tidak terlalu besar karena gas H2O bersifat dia apa? Memiliki umur yang pendek di atmosfer. Nomor 6, adanya efek rumah kaca yang berlebihan dapat memicu pemanasan global. Ya, karena apa? Hal itu terjadi karena pengaruh sinar inframerah. Terus nomor 7,
gas rumah kaca yang paling banyak mempengaruhi pemanasan global berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. 8. Hidrofluorkarbon dan perfluorkarbon merupakan gas rumah kaca yang dihasilkan oleh kegiatan yang berupa apa? Yaitu industri manufaktur dan penggunaan aerosol. Terus nomor 9, ya, perhatikan pernyataan berikut ini, ya. Kegiatan yang dapat menyebabkan pemanasan global, yaitu deforestation yang dilakukan secara terus-menerus dan penggunaan obat nyamuk semprot. Nomor 10, ya. Rangkaian percobaan sebuah toples yang ditutup plastik, di dalamnya terdapat termometer. Bagian yang berperan sebagai gas rumah kaca yaitu apa? Tutup plastiknya. Itu sayang untuk pembahasan Bu Gesi di menu penilaian. Sekarang untuk yang di menu tugas. Di menu tugas akan Bu Gesi. Ya, ini adalah tugas yang tanggal 6 Januari. Ya, ini soalnya. Nah, nih. Tuliskan pengalaman kalian selama liburan, itu bebas ya. Kalian bisa menuliskan dalam rangka ikut serta mencegah penularan virus COVID-19. Yaitu kalian bisa menggunakan masker, hand sanitizer, menjaga jarak, atau membersihkan pakaian, ya. Fenomena apa saja yang terjadi di Indonesia saat ini? Ya, bangsa Indonesia saat ini sedang terjadi banjir, tanah longsor, gunung meletus. Yang dari bulan Maret kemarin adalah pandemi COVID-19. Oke. Untuk soal yang ini. Nah, soal yang kemarin, yang ini, tuliskan fungsi atmosfer, ya. Bahan bakar ini soalnya 1-5, pembahasannya dari Bu Gesi ini, ya. Yang 1, sebagai pelindung bumi dari benda-benda langit, menjaga cuaca, menjaga suhu bumi, melindungi sinar ultraviolet, sumber gas untuk kehidupan, gitu. Terus yang kedua, bahan pencemar yang memberikan kontribusi terhadap pemanasan global itu ada batu bara, BBM, terus dampak pemanasan global terhadap perubahan cuaca, iklim itu apa? Gunung-gunung es akan mencair dan es akan sedikit yang terapung di air. Salju akan semakin sedikit dan air tanah semakin cepat menguap, ya. Nomor 4, apakah dampak pemanasan global bagi kesehatan manusia? Yaitu meluasnya penyebaran penyakit, meningkatnya infeksi penyakit, dan meningkatnya kasus alergi. Nah, usaha apakah yang dilakukan untuk mengurangi pemanasan global? Yaitu menggunakan energi terbarukan, terus meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan, mengurangi deforestation, mendukung program penghijauan. Itu adalah pembahasan Bu Gesi yang sekarang yang tanggal 20 ya, tanggal 20 Januari itu berada di soal Google Form. Bentar, Bu Gesi tambahkan di soal Google Form. Nah, ini soalnya. Nih, soalnya. Soal yang pertama. Ya, ini. Soal yang pertama. Ya.
Ini soalnya ini sudah Bu Kesi apa namanya penilaiannya langsung masuk ke dalam apa muncul sendiri karena sudah diprogramkan siswa bisa melihatnya ini. Ya, ini soalnya. Nah, ini soal yang ketiga. Ini soal yang keempat. Soal yang kelima. Ini jawabannya yang berada di centangan ini ya, pembahasannya. Soal yang keenam. Soal yang ketujuh. Soal yang kedelapan. Soal yang kesembilan. Soal yang ke-10. Soal yang ke-11. Dua belas. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Salah satu cara yang mudah untuk mengurangi karbon dioksida yang dapat kita lakukan ya, yaitu dengan cara kita ikut memelihara atau untuk menanam pohon yang lebih banyak karena untuk apa? Mengikat gas CO2. Terus ini yang nomor 20, karbon monoksida jika bereaksi dengan salah satu zat dalam tubuh berbahaya, zat tersebut adalah zat Hb, yaitu apa? Hb itu hemoglobin ya. Itulah tadi soal yang puisi berikan di tanggal 20 ya. Oke. Nih, dan anak-anakku untuk jangan lupa untuk tanggal nanti 10 tugas yang harus kalian kerjakan nanti ini ya. Tugasnya ini soalnya ada 5, silahkan untuk ditulis langsung di kolom jawaban di aplikasi ini. Oke anak-anakku semuanya, untuk pembahasan cukup sekian. Bu Gesi Oke, itu tadi anak-anakku pembahasan yang Bu Gesi berikan di menu penilaian dan di menu tugas. Semoga kalian bisa mempelajarinya dengan baik dan jika ada yang kurang jelas bisa bertanya
dengan Bu Kesi. Untuk materi pada hari Rabu ini khusus untuk pembahasan, dan untuk minggu depan akan Bu Kesi berlanjut ke materi berikutnya. Terima kasih, tetap semangat anak-anakku semuanya, tetap jaga kesehatan, jaga imun, dan Bu Kesi harapkan kalian semuanya masih tetap semangat untuk mengikuti PJJ dari rumah ya. Terima kasih, sekian anak-anakku. Semoga kalian nanti jadi orang-orang yang sukses. Dan ingat pesan Bu Kesi, jangan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas dari aplikasi dari berbagai mapel. Silahkan untuk dijadwal, dikerjakan. Jika waktunya kurang, kalian bisa untuk meminta tambahan waktu untuk guru yang bersangkutan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.